Sidang perkara perdata PHDI di Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memasuki babak-babak akhir. Sidang yang dilakoni Rabu, 13 Juli 2022 menghadirkan saksi ahli, yakni Brigjen I Ketut Budi Astawa. PHDI MLB meminta Brigjen TNI Ketut Budi Astawa sebagai saksi ahli dikarenakan beberapa hal, salah satunya berkaitan dengan pemahamannya terkait organisasi transnasional dan ideologi Pancasila sebagai bagian dari Kementerian Pertahanan. Hari ini kita sudah menyelesaikan sidang terakhir kalau boleh dibilang untuk menghadirkan saksi. Ya, jawab-menjawab saksi ahli. Betul. Terima kasih, Jan. Nah, sidang berikutnya 2 minggu lagi nanti baru udah masuk kesimpulan dan akan keputusan. Nah, untuk itu hari ini apa yang ingin kita sampaikan adalah bahwa kita menampilkan kesaksian dari Kementerian Pertahanan atas nama Brigjen TNI I Ketut Budi Astawa, MSI, yang tentunya telah mendapatkan tugas baik dari Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, dan juga tentu karena beliau ada di Universitas Pertahanan, beliau sudah mendapatkan mandat dari Universitas Pertahanan untuk memberikan kesaksian. Selain menghadirkan saksi ahli, PHDI MLB juga membawa 18 bukti tambahan pada sidang tersebut. Pada sidang itu juga Brigjen Ketut Budi Astawa memberikan keterangannya terkait sampradaya asing yang bisa mengancam pertahanan dan keamanan sebuah negara. Pertama, saya harus menyampaikan bahwa kehadiran Brigjen TNI Ketut Budi Astawa adalah sesuai ketentuan, sesuai prosedur. Jadi kami sebagai organisasi mengajukan surat kepada Panglima TNI, kemudian ke Kemhan. Saya secara pribadi juga menghubungi pejabat tersebut. Dan beliau menyampaikan kesetujuan beliau untuk menghadirkan satu masalah agama Hindu di mana sebenarnya kita Hindu ini mengalami ancaman sampradaya asing, Hare Krishna dan Sai Baba, dan karena permasalahan PHDI sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbentuk perkumpulan, maka penyelesaiannya adalah secara hukum oleh pengadilan. Dan pimpinan TNI menyampaikan itu jalan yang benar dan beliau siap menggerakkan personil apabila memang diperlukan. Dalam keterangan Brigjen Ketut Budi Astawa, kuasa hukum PHDI MLB I Ketut Sergik menyebut bahwa selain sebagai organisasi transnasional, Hare Krishna juga bukan merupakan agama Hindu sebagai salah satu agama yang diakui di Indonesia. Selain itu, menurut Sergik, pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Agama sudah seharusnya tegas mengeluarkan sampradaya asing dari Indonesia. Hal ini menurutnya karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Beliau sudah membaca artikel YouTube yang beliau dapatkan datanya itu, bahwa gurunya sendiri mengatakan seperti Prabhupada mengatakan Hare Krishna itu bukan agama Hindu, dan beliau punya data. Dan kemudian Sai Baba mengatakan bukan Hindu juga. Beliau punya data. Dan keputusan tentang pencabutan izin Sai Baba, beliau punya juga, bahwa Sai Baba itu tidak boleh masuk di kelompok organisasi keormasan ke Hindu atau ke majelis Hindu karena dia bukan Hindu. Nah, oleh cabut tahun 1994. Nah, sedangkan Hare Krishna sudah dicabut tahun 84 dilarang itu dengan keputusan Jaksa Agung 107 JA 51984. Ini sudah jelas umat sedharma semua. Kita tidak ragu lagi dengan hadirnya surat-surat keputusan Jaksa Agung dan surat pelarangan oleh Dirjan Bimas Hindu dan Buddha tahun 94. Ini membuktikan bahwa kita tinggal mengeksekusi. Menteri Agama tinggal mengeksekusi dan melihat, karena kami juga mendapatkan data itu yang disebut dengan direktori kasus-kasus aliran keagamaan itu ada di YouTube, ada semua. Klik saja kemenak.go.id, keluar itu. Perbedaan teologi dan ideologi juga semakin membuat PHDI MLB yakin bahwa sampradaya asing bukan termasuk ke dalam 6 agama yang harus diayomi. Pada isu sampradaya ini, menurut saksi ahli sudah ada upaya mendamaikan, namun belum ada tindakan dari PHDI pusat hingga perkara ini sampai berperkara di pengadilan.
Ahli tadi mengatakan ya udah dilaksanakan sudah hampir 2 tahun. 2 tahun mendatangi dari pihak ketua yang pihak sana udah didatangi ke rumahnya, didatangi, ada kejadian kemudian dikasih tahu turun tuh, ada kejadian begini tidak juga. Kemudian datangi ke kantornya Anggrek Nelly, juga datang ke sana tidak juga digubris. Jadi di samping itu, penyebab tidak maksimalnya fungsi PHDI menurut Priyambada adalah adanya sulingih sampradaya asing dalam tubuh PHDI. Dikonfirmasi terpisah, kuasa hukum tergugat Yanto Jaya justru menilai apa yang dikatakan saksi ahli yakni Brigjen I Ketut Budi Astawa pada sidang tersebut tidak menyentuh pokok perkara. Secara umum tadi yang disampaikan oleh Pak Ketut Budi Astawa tidak menyentuh pokok perkara. Itu hanya menyentuh hal-hal lain yang dianggap sebagai kesalahan Parisade di masa lampau untuk periode 2016-2021. Tetapi kesalahan tersebut sebenarnya telah diperbaiki. Kami ajukan di dalam persidangan itu ada bukti PT 7 dan PT 8. PT 7 itu adalah keputusan Sabok Pandita yang memerintahkan pengurus harian untuk mencabut surat pengayoman. Dan sudah dieksekusi dengan bukti PT 8 pada tanggal yang sama. Sebagai mantan panitia yang juga terlibat dalam penyusunan draft ADART, Yanto Jaya menyebut seharusnya memahami saat ini tidak ada lagi kata pengayoman sampradaya dalam aturan ADART terbaru. Beliau adalah mantan panitia Mahasabah 12, di mana beliau waktu itu turut serta dalam menggawangi ADART kita terbaru, di mana ADART itu setelah menghilangkan kata-kata sampradaya, termasuk juga pengayomannya, sehingga menjadi pasal terbaru dalam Anggaran Dasar Mahasabah 12. Ini tidak terlepas adalah termasuk juga beliau bekerja keras untuk itu. Jadi harus kami akui beliau adalah bagian dari panitia Mahasabah 12 pada waktu itu. Dan kemudian sesudahnya terjadi perubahan, nah beliau tidak lagi sebagai panitia Mahasabah. Tadi kami tanyakan pertanyaan itu, beliau sudah menjawab sesuai sprint iya, tapi pelaksanaan tidak turut serta. Dan sebagaimana kita ketahui, setelah MLB, keberadaan beliau di dalam kepanitiaan telah dicoret dan digantikan oleh yang lain. Selain itu, menurut Yanto Jaya saat ini, dasar hukum yang menyatakan terlarangnya Hare Krishna dan Sai Baba seperti keterangan yang disampaikan saksi ahli sudah tidak berlaku lagi. Lebih lanjut, Yanto Jaya menyebut bahwa pengayoman yang dulu diberikan kepada sampradaya asing sudah berganti dengan kata koordinasi. Artinya, semua berlindung pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena tadi tidak ada urusan dengan pokok perkara, hanya menyangkut hal-hal yang disampaikan sebagai tidak ditanggapinya keresahan daripada masyarakat Bali di Indonesia. Yang diajukan kepada PHDI masa bakti 2016-2021, tapi sudah ditanggapi. Buktinya dengan keluarnya tadi itu pencabutan pengayoman. Pengayoman itu hanya diberikan karena permohonan, dan permohonan itu diberikan karena anggaran dasar pada waktu itu memang mengatakan seperti itu. Kalau sekarang sudah tidak bisa lagi, karena kita mengatur pengayoman itu sudah berubah menjadi koordinasi. Jadi semuanya setara, semuanya berlindung di bawah NKRI. Jadi apapun patokannya NKRI. Jadi sepanjang mereka masih sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, mereka sah berada di Indonesia. Sementara itu, PHDI Mahasabah 12 tetap menilai PHDI MLB tidak sah adanya. Hal ini dilihat dari sisi hukum dan ketentuan ADART. Hanya dari bukti-bukti yang sudah diajukan oleh para tergugat, cukup mendukung bahwa MLB 12 itu sah menurut hukum sesuai dengan anggaran dasar. Sedangkan MLB luar biasa itu bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga menurut hukum dan menurut pendapat kami adalah tidak sah. Karena tadi syarat-syarat yang ditentukan secara limitatif di dalam anggaran dasar itu sama sekali tidak terpenuhi, baik dari sisi usulan tertulis dari Parisade Provinsi kan gitu, terus ada mandat dari masing-masing Parisade Provinsi juga tidak ada dan tidak dibuktikan di dalam persidangan. Apalagi hasil mahasabahnya juga tidak ada yang dituangkan di dalam akte notaris sebagaimana ketentuan Undang-Undang Ormas, ya, sehingga legal standing dia sebenarnya dari sejak awal sudah tidak memiliki kapasitas untuk menggugat
baik person-person beliau-beliau 7 orang itu yang digugat oleh mereka.